Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala illa billahi Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Qala musannifur rahimahullahi ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang ulun cintai. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sampai saat ini kita masih dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan badan kita sehingga kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan akan kenikmatan-kenikmatan kita pada waktu di dunia. Dan mudah-mudahan nantinya kita sabarataan termasuk daripada orang-orang yang nantinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa merasakan akan kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bahwasanya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin daripada umat Islam, pemimpin kita sabarataan. Karena bahwasanya beliau adalah orang yang selalu kita junjung tinggi namanya, yang selalu kita bersolawat kepadanya. Dan mudah-mudahan nantinya kita sabarataan termasuk daripada orang-orang yang nantinya diberikan syafaat oleh beliau pada hari kiamat nanti, sehingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ulun cintai. Alhamdulillah kita sabarataan kita adalah sudah memasuki daripada bulan kemuliaan, bulan yang penuh rahmat. Itu adalah bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mengetahui bahwasanya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun Gajah. Dan juga Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan itu adalah fi yaumil Isnin pada hari Senin subuh hari pada hari Senin. Qalu mengata mereka sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, limada anta sumu fi yaumil Isnin ya Rasulullah, wahai Rasul, kenapa engkau itu selalu berpuasa fi yaumil Isnin pada hari Senin wahai Nabi? Bila setiap hari Senin Nabi berpuasa, bila hari Senin Nabi berpuasa, bila hari Senin Nabi berpuasa. Bertanya para sahabat kepada Nabi kita, ya Rasulullah, kenapa limada antasuma fi yaumil Isnin ya Rasulullah? Kenapa engkau itu berpuasa pada hari Senin ya Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi zakal yaum wulidtu, bahwasanya itu adalah hari Senin itu adalah hari daripada hari kelahiranku, ya kan? Makanya Nabi itu mengingat dengan hari kelahiran Rasulullah SAW bisaum dengan berpuasa. Bila hari Senin Nabi berpuasa, bila hari Senin Nabi berpuasa, bila hari Senin Nabi berpuasa. Bagaimana Rasulullah SAW mengingat dengan hari kelahirannya Nabi bisaum dengan berpuasa. Kalau kita biasanya yang di wadah kita sini bilanya hendak merayakan hari ulang tahun atau tanggal hari kelahiran, pasti orang itu juga mengingat akan tanggal kelahiran KDD-nya yang kada ingat dengan tanggal kelahiran kita masing-masing. Pasti ingat. Kenapa? Karena kita ingin mengingatnya. Tapi kalau Rasulullah SAW ingin mengingatnya dengan apa? Bisa dengan puasa. Tapi kalau kita tidak, bila kita mengingat tanggal hari kelahiran kita,
biasanya dengan ulang tahun. Makanya biasanya happy birthday to you. Mungkin aku ada lagi yang merayakan ulang tahun. Apakah itu dosa, Pak Ustaz? Tidak. Itu adalah hal yang wajar, kita itu cara mengingat kita ulang tahun. Tapi bagaimana di hari ulang tahun kita, di hari akan kelahiran kita, di sanalah kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta doa agar kita selalu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala diri kita dan keluarga kita, dan juga selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dalam beramal ibadah semasa hidup kita. Itulah cara kita dalam cara ingin mengingat daripada hari kelahiran kita. Makanya di hari kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang merayakan akan kelahiran daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Bisadaqati, dengan bersedekah. Makanya kan orang banyak keluar, ketika keluar dengan hartanya, mengeluarkan akan hartanya, jar Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yakhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Sesuatu yang kita keluarkan itu untuk bersedekah, yang kita keluarkan untuk kita infakkan itu adalah insya Allah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan apa kita merayakan, memuliakan akan kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersedekah. Makanya man azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memuliakan akan kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisadaqati, dengan sedekah itu niscaya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dan juga akan rezekinya. Dalam tahun ini kita merayakan akan maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habis 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, bahkan 5 juta kita mengeluarkan uang untuk merayakan maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita berkata ketika sudah selesai acara, habis duitku 1 juta, habis duitku 5 juta. Jangan pernah kita sekali berkata akan kalimat itu. Kenapa? Ketika kita mengatakan akan kalimat, habis sudah duitku 5 juta, udah aku bermulutan ini aja, apalagi sambil bermamai. Jadi biasanya para perempuan itu, kalau laki-laki tidak. Kalau laki-laki itu abahnya kita bermulutan, berapa duit? Julung oleh abahnya, julung oleh abahnya, itu lakian. Lakian ini kada mau ribet, kada mau macam-macam. Tapi kalau berbinian macam-macam, ini itu. Iwak lah kada cukup, gangan lah kada cukup, inilah. Nah, jadi di mana cara kita memuliakan Rasulullah SAW? Man azama maulidin Nabi SAW, barang siapa yang memuliakan akan kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, niscaya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan rezekinya. Jangan takutan habis duit 10 juta dengan sebab bermulutan. Dalam 1 tahun ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita, insya Allah. Itu salah satu. Makanya kan bila ada orang maulid Nabi, orang bermulutan. Ada maulid Nabi bermulutan. Pak Ustaz, bulan Pak Ustaz tahun ini karena margenang tahun berbulan di bulan musim corona, kada berarti ada kada Pak Ustaz tabungan. Bagaimana caranya ulun itu hendak memuliakan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pada tahun ini? Di rumah sudah kada bermulutan, ya Allah. Di rumah kada bermulutan, tapi bagaimana cara kita untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu adalah hadir. Itu adalah hadir kita di tempat acaranya. Ada di Langgar hadir kita. Di situ orang maulidan di Langgar, orang bermulutan nih, menyambut bulan umpamanya. Kan ada biasanya setiap kampung kan menyambut bulan di Langgar dengan membawa nasi 2 bungkus. Nah, 2 bungkus itu harga kamu di kampung berapa sebungkus? 10.000 sama kalau di kota berarti. Orang utang menahun. Nah mungkin bapak di kota dikira lah. Oh berabai, pantas aja 10.000. Amun di kampung 10.000 kan ditukari kurang nasi bungkus.
Di kampung tuh biasanya 8.000 sama kecuali rasanya dasar nyaman ya. Kalau nang 8.000 aja kada nyaman tuh kari orang aja terus nasi bungkus tiap besokan. Nah, 2 bungkus kita membawa nasi kalanggar, insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita. Di sanalah kita memuliakan Rasulullah ketika kita tidak bisa merayakan akan maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sendirinya di rumah. Hadir kita ke tempat itu salah satu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan 1 kali salawat hanya, shalla alaihi asyran, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya akan 10 kali pahalanya. Sekali saja kita bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan 10 kali kebaikan. Hanya selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diri kita. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita. Ada salah satu cerita daripada kelahiran Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Nabi kita ketika dilahirkan ke muka bumi ini, yang dilahirkan oleh Mama Sidin yaitu adalah Sayyidah Aminah, yang Abah Sidin bernama Abdullah, yang sudah meninggal dunia ketika Rasulullah SAW belum lahir. Mama Rasulullah SAW melahirkan akan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW ke muka permukaan bumi. Maka Rasulullah SAW lahirlah seorang cahaya yang menyinari akan alam semesta. Jar bahasa kita ketika Rasulullah SAW lahir, maka Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW ketika lahir pun sudah bercahaya. Makanya dikatakan nur ala nur. Ketika lahir pun sudah bercahaya, cahaya yang memancar lewat ventilasi, cahaya yang memancar lewat pintu, cahaya yang memancar lewat jendela sampai ke atas langit. Ketika Nabi lahir, di sanalah Sayyidah Aminah melihat akan kepala Nabi, jari jemari Nabi, awak Nabi kita, batis Nabi kita, sempurnanya seorang manusia yang mulia. Ketika melihat akan seorang anak yang keluar daripada rahim Sayyidah Aminah, apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aminah? Qalat Aminah, mengatakan Aminah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu yang dibaca oleh Sayyidah Aminah ketika Nabi kita lahir. Sayyidah Aminah ketika baru melihat akan awak Nabi, itu Sayyidah Aminah sudah berkata Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu terdapat dalam bacaan doa iftitah. Jangan ketika anak lahir Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajhatu wajhiyya lillazi fatara samawati wal ardh. Membaca doa iftitah sampai itu saja kita bacanya. Itu adalah salah satu kita bisa tidak kita ambil daripada fadilahnya. Bagaimana ketika seorang perempuan melahirkan akan anaknya ke muka bumi ini, ketika seorang anak lahir di rahim seorang perempuan, ketika perempuan itu melihat akan anaknya, biasanya para perempuan itu bilanya imbah lahir, bila di rumah sakit, bila imbah lahir atau di puskesmas ataupun di rumah, bila bayi itu lahir di rahim perempuan, biasanya anak itu diandak di atas mama bu. Nah, that's beda. Ketika itulah seorang ibu berkata Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa yang didoakan oleh seorang ibu? Doakan pertama kali anak yang lahir itu dengan doa, ya Allah, jadikanlah anak yang aku lahirkan ini imannya, akhlaknya sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu yang dibaca. Kada kau lagi Pak Ustaz, kada kau lagi guru ai membaca. Karena perempuan ketika melahirkan oe
Ayo, kada ingat lagi dengan bacaan. Tapi kalau seseorang itu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Itu yang dikatakan oleh seorang perempuan. Tapi perempuan itu ada yang lupa. Ketika sudah lahir, banyak benar asal pas udah lahir juga. Ya Allah. Karena ulun gue 3 hitung anak, 2 hitung anak ulun melihat, karena melihat anak ulun itu lahir di rahim bini ulun saurang. Nah, makanya itu bisa ulun ambil kalau dikaitkan dengan kitab. Di kitab seorang bayi itu adalah lahir dari apa? Dari lahir seorang perempuan. Makanya seorang laki-laki seandainya melihat bayi yang keluar daripada rahim itu, seorang anak laki-laki tidak akan pernah durhaka dengan orang tuanya. Bila inya melihat seorang kayak apa kuitannya itu melahirkan. Di sana ulun merasa, itulah artinya tanda bakti dengan orang tua kita. Kita ulun seorang melihat bahwasanya bini ulun mengeluarkan anak ulun seorang dengan sekuat tenaga. Makanya di sana Rasulullah SAW menyuruh siapa yang dihormati pertama kali, yaitu adalah ibumu. Jangan ibumu barulah ayahmu. Amun abirnya ini nyaman hati, aku tinggal pulang, tapi umahnya tinggal mengeluarkan. Nah, ulun 3 juga anak. Pak Ustaz, pindah album benar nih. Berarti kawin kan udah belum Pak? Anda kan juga betakun Anda betakun Ustaz Anu Pak Ustaz? Ulun umur sudah parang 40. Nah, paling A6 tahun lagi 40 tahun mudah aku berangnya. Pada 34 anak 35 lah anggap. Jadi 5 tahun lagi sudah 40. Berarti aku sudah anak 3. Karena 3 itu jurus 60 masing-masing baik. Pulah terus. Iya, jadi mamanya mengeluarkan behimah. Itu salah satu. Nah, jadi kalau kita mengambil fadilah daripada itu, mengambil daripada kesimpulan ilmu yang dapat kita ambil daripada kejadian akan kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, ketika Nabi lahir, maka bacalah nanti akan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kenapa? Karena ketika lahir itu yang pertama kali membawa akan Nabi itu siapa? Kakek Nabi, yaitu adalah Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib melihat akan cahaya yang ada di rumah Sayyidah Aminah, Abdul Muttalib mendatanginya kemudian berkata, barulah ini keluar seorang anak yang laki-laki, seorang anak yang mulia. Ketika itulah diambil Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dibawa ke muka Ka'bah. Yang pertama kali dilakukan oleh Abdul Muttalib yaitu adalah memberi nama kepada Nabi kita masuk ke dalam Ka'bah. Ketika itu adalah diberi nama, setelah diberi nama kemudian didoakan di depan Ka'bah dengan dijunjung tinggi Nabi kita. Didoakan doa yang baik. Makanya jarulan tadi setiap kali orang perempuan itu melahirkan, maka langsung doakan anak kita supaya menjadi anak yang soleh atau solehah. Imannya seperti iman Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikatakan oleh Sayyidah Aminah. Yang kedua, peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Semua penduduk langit dan bumi, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam laut, yang ada di dalam bumi, yang ada di langit, itu semuanya berkata, mengatakan mereka itu adalah sholawat kepada Nabi. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Malaikat penduduk di atas langit bersolawat kepada Nabi. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi, yang ada di dalam laut, semua ikan-ikan yang ada di dalam laut, binatang yang ada di dalam laut timbul ke permukaan bumi semuanya. Binatang-binatang yang ada di dalam tanah semuanya sudah timbul ke permukaan hanya untuk apa? Bersolawat kepada Nabi. Ucapkan solawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.
Makanya kita itu disuruh oleh Rasulullah SAW bersolawat. Kan ada hadis mengatakan, ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat, para sahabat berkata kepada Nabi kita, ya Rasul, akhbirni ya Rasul. Akhbirna ya Rasul, habarkan lawan kami wahai Rasul. Apa? Habarkan dengan kami bisolatin Nabi SAW dengan solawat. Apa yang bisa aku tahu dengan solawat? Habarkan kami. Padahal kan para sahabat kepada Nabi. Qala Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bi abkhalinas. Ya Rasulullah SAW, buhan nikah itu sabarkan hendaklah tahu siapa orang yang paling pamalar di antara sabarataan manusia. Ya Nabi, ala ukhbirukum bi abkhalinas. Apakah boleh kamu sabarataan tahu siapa orang yang paling pamalar di antara sabarataan manusia? Kalau mengatakan mereka para sahabat, ya para sahabat bala ya Rasul. Ayuha Rasulullah, padahal kan orang kami siapa? Kemudian qala Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, man zukirtu indahu falam yusallim alayya fadzalikal abkhalun nas. Man zukirtu, barang siapa yang ada menyebut daripada namaku, jar Rasulullah SAW, indahu di parak lawan dirinya, parak lawan inya. Ada orang yang menyebut nama Nabi kita di parak dirinya, yang sependengaran inya. Menzukirtu indahu falam yusalli alayya, maka inya itu kada bersalawat kepadaku, jar Rasul. Fadzalikal abkhalun nas, maka dirinya itulah orang yang paling pamalar di antara manusia, orang yang paling pamalar di antara orang yang pamalar. Karena bakhil dengan abkhal itu beda. Kalau bakhil itu adalah orang yang pamalar, kalau abkhal itu adalah orang yang paling pamalar. Nah, nang paling itu tuh nang memberi muar. Ya kalau kenapa memberi muar? Aku kan kita rumah Pak Haji itu toh setitik banyu haji ujak itu perkataan orang. Jangankan setitik Rp1 aja itu udah memberi benar. Itu toh, itulah yang dinamakan abkhal, orang yang paling pamalar di antara sabarataan pamalar. Amun pamalar itu ada hajinya memberi tuh haji anu tuh pamalar bener kan memberi duit 10.000 ya uje, tapi 10.000 tuh kini ada haji memberi. Nah ini kada bila sawat orang itu berkata apa di orang kada titik banyu digenggam itu kikit apa itu benar, itu dinamakan abkhal. Sama ini ya Rasulullah SAW, bila ada orang itu menyebut namaku di parak dirinya, kemudian inya akan bersalawat lawan aku, maka dirinya itu adalah orang yang paling pamalar. Ketika Nabi kita dilahirkan, sabarataan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan salawat kepada Nabi dan salam kepada Nabi. Bisa. Nah, makanya kita disuruh bersalawat. Bersalawat itu satu nama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu nah itu contohnya. Nah, ada contohnya seperti apa, Pak Ustaz? Nih, bila ada orang menyebut nama Muhammad, yang khitabnya arahnya kepada Nabi kita, maka kita baca salawat. Kayak tadi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu Muhammad kalau kita, jadi kita sambung Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Barang aja yang penting salawat kepada Nabi. Sama kayak orang tarawih. Makanya tarawih tuh, bila orang tarawih tuh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa barik alaihi. Jangan mau mulut. Ini di waktu tarawih adanya wow. Yang penting baku ciak. Ayo. Apakah kita ingin mendapat berkah? Setiap kali kita bersalawat 1 kali aja, maka kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya 10 kali. Itu salah satu. Gimana sudah? Mana pilihan? Ini kalau lawasan udah Ustaz pernah udah paruh. Ya. Ada itu ada di muka pian masing-masing, silahkan dimakan boleh.
Boleh, kada bapak, ngali Pak Ustaz di depan nih sambil gua makan, kada bapak, biar sambil makan sambil minum, ulun kada bapak, biar aja ulun aku kunciak. Nah, silakan makan. Itu. Jadi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala bersolat. Makanya kita segera datang bersolat. Yang pertama kali kita lakukan ketika kita merayakan Maulid apa? Mengucapkan salam kepada Nabi. Salam. Ketika lahir para makhluk Allah mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Makanya setiap kali kita acara Maulid dimanapun, di kampung, di kota, dimanapun, setiap kali pembacaan Maulid yang pertama kali dibaca oleh mereka itu apa? Salam kepada Nabi. Assalamualaikum. Itu kan salam kepada Nabi. Setiap kali mana aja tuh, daripada pembacaan Maulid tiba, Maulid Habsi, berjanji, sarapul anak, nah, itu semua pasti diawali dengan salam kepada Nabi. Kenapa? Kita ingin mendapat keberkahan kita dengan mengucapkan salam. Al-adabu bir Rasulillah SAW, adab dengan Nabi kita. Adab dengan kita hanya diajari oleh Nabi. Bilanya kita berada dengan orang yang lebih tua, itu apa? Ucapkan salam. Ketika kita masuk, assalamualaikum. Dalam satu perkumpulan, assalamualaikum. Walaupun saurangan kita masuk ke rumah orang, assalamualaikum. Ketika kita merayakan akan Maulid Nabi, kita dengan beradab kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan salam. Makanya setiap kali pembacaan Maulid Habsi, pembacaan Maulid Hibah, ataupun itu berjanji, di kampung-kampung pasti as-saleh, tapi macam-macam lagunya. Kalau di kampung ini lagunya kayak ini, kampung ini lagunya kayak ini, maka ini, tapi tujuannya sama. Pertama kali kita ucapkan salam. Ketika itulah kita sabarkan, dijawab oleh malaikat. Waalaikumsalam ya malaikat. Disampaikannya salam kita, disampaikan salam kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang pembacaan sabarkan Maulid itu, semuanya orang itu berasrakal. Pasti kada pernah tinggal asrakal. Di mana ya Ustaz? Kenapa Ustaz? Kenapa setiap kali asrakal itu semua orang berdiri? Yang lalu Pak, Bu, di kampung mana aja, di kota di mana aja, bila orang asrakal pasti berdiri. Asrakal itu berdiri. Bila asrakal berdirian beritaan. Bila asrakal berdirian beritaan. Tahu Bu kenapa? Ustaz? Apa? Bila setiap kali orang asrakal itu berdiri, kenapa? Pasti jadi tanda tanya. Anak kita bertakun bahkan apabila asrakal berdiri, kalau tapi dulu bila orang berdiri dua. Sama kayak mamanya juga. Mak, kenapa orang berasrakal? Bila orang asrakal berdiri. Kenapa mak? Berdiri ujian. Kenapa mak berdiri orang? Berdiri hak. Oh, jadi mamanya. Nah, kenapa setiap kali asrakal itu kita seberetan disuruh berdiri? Maka ketika asrakal itu qad jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh datang akan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah kita. Makanya orang itu hendak mendapat rahmat itu seperti apa? Bermaulidan di rumah. Bila orang bermaulidan di kampung itulah dituruni oleh Rasulullah SAW, didatangi oleh Rasulullah SAW sehingga sekampungan dapat berkah. Ketika orang itu mengadakan maulid di rumah didatangi oleh Rasulullah SAW, maka di rumah itulah mendapat berkah. Nah, makanya bila kita bersyarat itu pasti berdiri. Kenapa? Sungguh datang Rasulullah SAW pada waktu itu. Hina idin, pada waktu itu datang Nabi kita. Ada aja yang bertakun, Pak Ustaz, sakampungan orang kemulutan. Bila bersyarat keimbai, naik ke mana Nabi? Ke rumah siapa? Ayo. Pak Ustaz naik ke rumah siapa? Naik ke rumah Haji Adul, kan naik ke rumah Haji Utoh, Pak. Nabi kita tuh asrakal tak imbe, sebelah asrakal. Pak Ustadz, bilangnya orang beresrakal, Nabi datang ke rumahku. Nabi naik ke rumahku, ke rumah Haji Adul, Pak. Ayo, itu jangan dipikirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Kuasa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maha Mukjizat.
Jangan dipikirkan, wali aja bisa. Wali aja, seorang wali itu mendapat karamat bisa membagi awak. Ayo, apalagi nabi. Itu jangan dipikirkan tuh orang yang berpikir. Orang yang ada cerdas kita kuranglah ilmunya. Makanya dia bertanya, naik kalau ada rumah siapa Pak Ustaz? Nah, naik ke rumah pian aja tuh, kalau di rumah pian aja gini, nabi itu lebih enak. Nah, mak bingungan tuh sih gini. Nah, bila ada orang bertanya yang kayak itu, naik ke rumah siapa aja, naik ke rumah pian aja sih gini, di rumah pian kan himong toh. Lebih baik kita himungi. Nah, itu salah satu. Terus Pak Ustaz, yang kedua, karena pas setiap kali kita itu udah serakal, orang itu membagi bunga rampai. Ayo, ini kan jadi pertanyaan orang biasa nih. Nah, ini sarana Bapak punya amplop. Ayo, bila berakal, bila sudah melihat Allahumma sholli ala duit, lakas berdiri banyak yang membaca asrakal. Tapi amun sudah betul. Liut barangnya. Allah ya Nabi salam udah betul pangkoja. Tapi amun duit apa iya aja bakal siap. Bila sudah dapat karena ambil dua-dua pulang. Ayah ada dua. Itu salah satunya. Berarti dia itu tolak ke acara maulid Rasulullah SAW itu adalah dengan niat iharmami duit sepuh. Nah, berarti dia itu adalah bukan karena semata-mata memuliakan Nabi, tapi hendak mencari duitnya. Ada Pak Ustaz sekaligus juga memuliakan Nabi lawan duitnya, tasarafian gitu. Nah, itu salah satunya. Dengan bunga rampai karena Rasulullah SAW suka dengan wangi-wangian. Suka dengan wangi-wangian, berharum-harum. Makanya kan setiap orang itu bila beasrakal, oh kada dia bunga rampai, pasti diganti orang lawan minyak harum yang di sini. Sakulilingan di bagian sudah harum ruangan. Menyambut akan kedatangan Rasulullah SAW dengan wangi-wangian. Nah, itu salah satunya terjawab sudah. Terjawab. Udah pertanyaan anak kenapa orang berdiri kan tahu berdiri aja juga. Itu salah satunya. Lawan juga nih para ibu-ibu di belakang. Karena pasti selalu ibu-ibu itu selalu di belakang. Di motor, nah selalu ibu-ibu itu di belakang. Karena orang mereka dia membimbingkan siarah. Pasti yang dibuka Pak Ustaz, kemudian di tengah benar rakyat ibu dan di belakang. Nah, pasti di belakang. Nah, karena Arijalo alami bisa. Laki-laki itu adalah pemimpin daripada seorang perempuan. Tapi kalau di rumah tangga berbibian yang jadi pemimpin. Iya Pak. Apa kada? Pemimpinnya apa? Pemimpin bagi seorang perempuan yang nantinya fidukhulil jannah. Apabila dia itu adalah masuk ke dalam surga, tidak ada kalal jannah. Bila dia itu adalah masuk ke dalam surga, maka perempuan itulah yang pertama kali dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga karena jadi seorang perempuan yang soleha, istri yang soleha. Nah, itu pula keutamaan perempuan. Ada setiap laki-laki ada keutamaannya, setiap perempuan ada keutamaannya. Tapi setiap perempuan itu adalah banyak mendapat pahala. Seandainya laki-laki itu melihat akan pahala terhadap perempuan, maka laki-laki itu niscaya ingin menjadi seorang perempuan yang banyak mendapat pahala. Itu. Jadi di sana. Gitu. Nah, jadi di sanalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Itu adalah di rumah Sayyidah Aminah. Kemudian salah satu ada dikatakan di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alayya ba'da salatil maghrib, barang siapa yang bersalawat kepadaku pada salatul maghrib asyran 10 kali. Asyran 10 kali dia itu bersalawat kepada Rasulullah SAW hingga sembahyang maghrib bersalawat 10 kali asyran.
Waja'allahu ta'ala menjadikan akan Allah Subhanahu wa ta'ala akan dirinya bisa sakaratul maut, pada waktu dia sakaratul maut menjadi meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paling 10 detik. Pada salatul maghrib, imbas sembahyang maghrib dibaca 10 kali, karena waktu salat maghrib itu adalah dengan salat isya waktunya sangat singkat. Makanya di sanalah kita baca 10 kali. Niscaya apa? Supaya kita itu adalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu meninggal dunia, sehingga kita itu adalah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, nyaman kita meninggal dunia. Ada orang yang meninggal dunia itu adalah kita melihat kasihannya lima haji udah, maka kasihannya lihat di haji anu kayak apa? Karena kosa, nah kosa kesadaran apa? Ulun rancak melihat orang yang hendak meninggal dunia itu tuh. Ada orang yang hendak, kita tuh biasanya mendengar haji haji anu meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Haji anu meninggal, innalillahi. Haji anu meninggal, tapi kita kada pernah melihat. Kayak apa dia itu meninggal dunia, kita kada pernah melihat. Tapi seandainya kita itu adalah istri kita bisa melihat. Suami kita bisa melihat. Orang tua kita bisa melihat. Maka kita pun niscaya akan berpikir, mudah-mudahan ada kayak itu. Apalagi orang lain. Amun istri kita meninggal dunia dalam keadaan baik, alhamdulillah. Suami kita meninggal dunia dalam keadaan baik, alhamdulillah. Orang tua kita, mama kita, abah kita meninggal dunia dalam keadaan baik, alhamdulillah. Tapi ketika kita melihat orang lain, mudah-mudahan apa ayat itu doa kita. Bagaimana? Makanya jar Rasulullah SAW, man shalla alayya asyra, barang siapa yang bersalawat kepada asyra ba'da salatil maghrib, imbas sembahyang maghrib, Allah Ta'ala fi husnul khatimah, menjadikan akan dirinya itu adalah dalam keadaan husnul khatimah fi sakaratul maut, dalam keadaan sakaratul maut nanti. Bahkan guru sepupu pun berpesan lawan kita. Guru sepupu berpesan ke murid-murid sini dengan jamaah sahabat, guru sepupu bacalah akan kalimat la ilaha illallah salasa marratin sebanyak 3 kali. Baca sebanyak 3. Alasan kah? Ya alasan kepada oh belum tahu kita sampai kemarian. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bacalah sebanyak 3 kali jadi guru sepupu ba'da salatil subhi, ba'da salatil asri, atau indah sembahyang fardu. 3 macam 3 tempat itu bertasarruf yang hendak membaca di mana. Ba'da salatil fardi baca kalimat waktunya. Ba'da salatil subhi indah sembahyang subuh saja. Ba'da salatul asr imbas sembahyang asar saja. Bacalah kalimat itu sebanyak 3 kali saja bil khusyu'i, dengan khusyuk, maka dirinya insyaallah jangan sekumpul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam waktu sakaratul maut. Kadanya nyaman karena kita kada mati belum, jadi kada merasa kayak apa sakitnya pada waktu sakaratul maut. Makanya baca la ilaha illallah. Pernah Bupian mendengar para imam-imam biasanya kalau ibu-ibu kan mendengar imam tapi kalau imamnya bermikrofon itu biasanya mendengar. Imam itu kalau sudah selesai daripada sholatnya, pasti bila sudah berdoa, biasanya ada dia membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca itu. Kenapa? Apabila kita pada waktu hidup, semasa hidup kita sering membaca kalimat la ilaha illallah. Orang yang jarang berzikir dalam kalimat sehari, tidak pernah dia berzikir dengan kalimat la ilaha illallah sebanyak 100 kali, maka cukup dia berzikir dengan 3 kali jar guru sekumpul.
Kan biasanya ada orang la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Itu syukur orang yang ahli zikir. Tapi orang yang jarang berzikir kan bacalah indah sembahyang fardu atau indah sembahyang asar atau indah sembahyang subuh 3 kali aja dalam berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak, setiap kali ada orang yang hendak meninggal dunia, apabila dia sempat membaca kalimat la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalau orang yang meninggal itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu asyhadu ayo pada tong asyhadu la ilaha illallah aja yang disambung. La ilaha illallah wabahnya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sempat dia membaca la ilaha illallah. Dah. Bila orang yang hendak meninggal dunia itu sempat dirinya itu membaca kalimat la ilaha illallah, jangan lagi dipandiri masalah dunia. Masalah itu di dunia, masalah di dunia itu jangan lagi dipandiri. Bah, ini kakak datang bah. Oh ya abahnya juga banyak teh. Mana? Oh ya. Jadi kan kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat di akhir hayatnya, meskipun dia itu 1 hari hanya meninggal dunia. Bila orang itu meninggal, bila orang itu sakit, orang itu garing di garingnya, itu bahasa kita kikira tuh banget sudah. Ayo, selama dia masih bisa mendengar, selama masih dia itu berkata, maka suruh baca kalimat la ilaha illallah sehari, 2 hari, 1 jam, 2 jam, meskipun dia itu belum meninggal dunia, tapi kalimat la ilaha illallah sudah dia katakan di akhir hayatnya. Jangan menghadang sudah malaikat Israel mencabut dari atas kepala nih di bawah. Dingin ada kerempungannya. Kenapa dingin juga? Nih paparin 2 jam. Oh, ya tidak tahu benar. Tahu banget. Ayah, di sanalah bila sudah malaikat Israel mencabut akan dirinya itu, bilanya sudah sampai ke sini, karena awal lagi dia berucap la ilaha illallah. Karena udah baca udah malaikat, makanya orang katakan mudah-mudahan kita sadarkan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah barokah. Amin. 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 Bila sampai di sini udah malaikat Israel, ada awal lagi kita berucap la ilaha illallah. Langsung. Makanya Rasulullah SAW ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala diri Rasulullah SAW, Rasul berkata, "Aina dahulu ya Allah." Malaikat Israel hendak mencabut dengan Rasulullah SAW nyawa Nabi, malah hanya Rasulullah SAW yang bisa menahan malaikat Israel. Aina dahulu Israel. Aku ingin meminta doa kepada Allah. Ya Allah, masukkanlah umatku ke dalam surga, jadikanlah mereka itu adalah orang-orang penghuni surga. Makanya Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia, siapa yang diingat oleh Nabi kita? Apakah orang tuanya yang diingat oleh Nabi kita? Apakah bini Nabi kita Sayyidatul Khadijah yang diingat oleh Rasulullah SAW, yang dia itu adalah Sayyidatul Khadijah, orang yang paling mulia di sisi Rasulullah? Apakah dia ingat? Tidak. Siapa yang diingat oleh Rasul? Ummati, jar Rasulullah SAW. Di sanalah kita itu supaya diri kita itu adalah selalu mengingat akan Rasulullah SAW di hayat kita, sedangkan di akhir hayat kita dan di masa hidup kita. Ingat kita kepada Rasulullah, maka bersalawat kepada Nabi. Ingat kepada Allah, kita zikir. Itu salah satu. Makanya di sanalah kita itu adalah selalu bersalawat kepada Nabi dan juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilanya sudah baca sampai la ilaha illallah, ya sudah. Di sana salah satu. Apa itu makanan? Kan Ustaz ini makanan yang lagi cari udah. Amun orang mau bagi nasi ya kalau yang wadai wara. Nah sedikit gitu. Di
Jadi lah menawan ulun ini santai aja, kita boleh tertawa-tertawa, amun dilengger, tubuh tuan guru lang tuha-tuhatunya serius aja nah. Gitu ya nah itu ujungnya. Tujuan ya kalau ujungnya. Nah, jadinya ada kalanya serius, ada kalanya kita tertawa juga supaya pada bosan. Nah, itu salah satu. Kemudian salah satu daripada peristiwa kelahiran Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW itu adalah hancurnya daripada semua Tuhan-Tuhan yang disembah daripada orang-orang zaman dahulu. Apa itu hancur? Para berhala yang disembah oleh orang-orang kafir di zaman dahulu itu hancur dengan sendirinya ketika Nabi dilahirkan. Api abadi yang dikatakan mereka Tuhan itu adalah yang kada pernah pajah. Jadi bahasa kita api abadi itu kada mau pajah. Bila disimpul lawan banyak kada pajah, ditiup lawan ditiup angin kada pajah, ditiup dengan apapun dicoba dipadamkan maka kada mau pajah. Makanya itu dikatakan oleh mereka daripada kaum Majusi, dia itu adalah Tuhan. Api itu Tuhan. Setiap pagi mereka menyembah akan api, siang menyembah akan api, malam kamarian akan menyembah dengan api. Orang-orang di zaman dahulu menyembah akan berhala, setiap kali melihat patung maka dikatakan itu adalah Tuhannya. Ka'bah ada, berhala ada, tapi mereka menyembah akan berhala. Ada yang walinya hancur dengan berhala karena itu adalah Tuhan jatuhnya. Tapi ketika Rasulullah SAW lahir, patung itu hancur dengan sendirinya. Berkata, para orang kafir, nah kenapa patung hancur? Amun itu Tuhan, ada mau hancur. Ya kalau Tuhan itu adalah kekal. Tapi amun itu hancur berarti mereka itu adalah bukan Tuhan kita. Makanya di sana hampir menyembah berhala. Sama kayak api abadi tadi, ketika Rasulullah SAW lahir, api itu adalah padam dengan sendirinya aja saudara. Nah kayak apa guru api abadi itu bila pian hendak melihat api abadi tulak pian ke Tanjung lihat di tengah kotaknya itu. Sampai sobat pajah. Oh pajah pas sudah nah berarti lain Tuhan itu orang Majusi pajah. Di Tanjung tuh api obor karena hujannya kada pajah, ditiup angin kada pajah, kecuali habis batu bara jadi bawahannya apa aja. Nah itu bensin tuh batu bara ada tahu jual nah. Dia bebuhan nang pian aja, bebuhan nang kepala nang tahu. Tahu kan lagi kepala di sini. Itu adalah salah satunya. Itu api abadi yang pajah dengan sendirinya ketika Rasulullah SAW lahir. Banyak sekali peristiwa-peristiwa terjadi ketika lahirnya Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Air Zam-Zam yang dilihat oleh Abdul Muttalib, air Zam-Zam itu di sumur Zam-Zam yang dulunya itu dilihat oleh Abdul Muttalib, air sumur Zam-Zam itu adalah tenang. Dia berasa tenang di sumur. Tapi ketika Rasulullah SAW dilahirkan, air Zam-Zam itu menggurak dengan kayak apa? Kita menjarang banyak itu tadi pancing menggurak kayak itu juga air Zam-Zam di waktu itu ketika Nabi kita dilahirkan. Dilihat oleh Abdul Muttalib, air Zam-Zam itu menggurak karena apa? Masya Allah. Dilihat oleh didatangi oleh Abdul Muttalib melihat akan satu cahaya hanya didatangi. Oh lahirlah orang yang mulia. Itulah bisa. Nah banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Nah makanya bagaimana kita itu adalah termasuk daripada orang yang mencintai Nabi, maka dengan kita itu adalah selalu bersalawat kepada Nabi. Salah satu tanda kita cinta bukti kita kepada Rasulullah SAW dengan merayakan akan maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW dengan hari kelahirannya. Ayo. Di mana bandingannya? Ulun baik tanggal untuk ini baik ulang tahun anak kita. Ulun baik tanggal ulang tahun. Iya kan? Kayaknya kita ulang tahun. Betul tukar nasi, betul tukar bahan, menggawi bahan, jadilah masak-masakan. Betul tukar ciki-ciki yang gesan anak kita. Betul tukar ini berulah wadai, gesan wadai ulang tahun. Nang kenal tingkat 5. Alhamdulillah pengantinan. Mau ulang wadai gesan ulang tahun, gesan siapa? Anak kita.
Berapa habis kita duit lawan anak kita? 10 juta ke merayakan ulang tahun. Itu tandanya apa? Tandanya kita tuh sayang lawan anak kita, cinta kita lawan anak kita. Apa yang hendak dipulsakan itu cinta. Kayak itu juga kita cinta kepada Rasulullah SAW, mengeluarkan duit kita sampai 10 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, walaupun 20 ribu, kita tetap cinta kepada Rasul dengan membawa nasi ke masjid Kalangga hanya 2 bungkus. 2 bungkus tuh gini ujian, orang kira bener-bener juga. Pasti aja ada yang berucap, ambil jurung 2 bungkus, iya deh. 3 bungkus ke 4 bungkus, orang disuruh membawa 2 bungkus, bawalah 5 bungkus sekali Bapak itu mendapat rahmat berkah lawan kita duit kita. Ini kan dia disuruh 2 bungkus, 1 bungkus ditungguin Allah aja jadi berisi kok. Macam-macam. Itulah namanya manusia. Kitanya aja lagi bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan untuk Rasulullah SAW? Diri kita, bukan orang lain. Kita kada perlu menyuruh ikam cakap bermulutan, ikam cakap ini, diri kita dulu. Pandang diri kita bermulutan kekadakan. Jamaah haji itu jadi orang suatu mendengar talinya itu bermulut masakan yang kayak itu nyaman kade uji dimakan orang itu tasarah orang seorang mulut kade nah kadenya kade bermulutan itulah orang-orang yang berkah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun makanannya di mulut amun minumnya kesambat pulang amun bapak makanan itu kada mau menyambret. Ya lah dok, kalau bapak nyaman kakada kak sedikit kak banyak kak kada mau menyambret yang penting makan jadi bapaknya. Amun ibu-ibunya bulik ke rumah. Si anu teh. Beneran dah. Beneran aja. Tapi bininya dia ibu. Nah. Setidaknya ini maaf lah ibu-ibu, ibu-ibu itu kita boleh keluar. Nah ada kami sanggup jadi ibu. Nah jadi itu. Jadi alhamdulillah. Kada Bapak, itu semuanya kita mendapat berkah. Dimanapun kita makan apapun, insya Allah kita jadikan itu berdoa bagi kita. Mudah-mudahan makanan yang aku makan ini adalah berkah apapun. Berkat daripada maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bila kita makan karena kita kesal maulid untuk mencari berkah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat Muhammad Rasulullah SAW dengan berkah Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya cukup sampai di sini saja apa yang disampaikan. Mudah-mudahan berkah kita hari ini membacakan sedikit maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sebenarnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tabarukah kita mengambil berkah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebenarnya berdiri, kita baca asrafah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika. Kita pun membaca Indonesia Raya berdiri, ya kalau disuruh berdiri bertahan. Jadi bila kita membaca salam kepada Nabi kita berdiri bertahan.
Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.